Maka kita ini Bapak Ibu, kalau kepingin menjadi manusia yang berakhlak baik, niru Nabi Muhammad. Panutan paling baik sudah Nabi Muhammad. Tidak ada duanya. Nah, sekarang justru karena kita ini jarang maulidan, jarang duduk di majelis ilmu semacam ini, bahkan terkadang masuk bulan maulid dengan tidak itu kadang kita biasa-biasa aja. Bulan maulid dengan bulan-bulan sebelumnya kita anggap ya sama-sama aja. Padahal ini bulan penentu untuk kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang dicintai oleh Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kalau kita Bapak Ibu dicintai sama Nabi, kita akan dapat syafaatnya. Kira-kira panjenengan iki kepengin mlebu swarga napa neraka kira-kira? Hah? Swarga. Caranya gimana? Caranya ya cari tiketnya. Nggih. Tiketnya masuk surga ini apa sih? Oh, salat. Nah, sekarang kita bahas salat kita. Kira-kira salat panjenengan iki sudah sempurna dan menjadikan sebab jenengan masuk surga apa mboten kira-kira? Nah, jenengan perhatikan sendiri ya. Jenengan nilai sendiri salat panjenengan. Kata Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, Allah berpaling dari orang yang salatnya memalingkan wajah. Kalau ada orang yang sholat kok noleh gitu. Nggih, sholat noleh. HP-ne muni situ ngetelepon nih. Nggih, noleh itu Allah langsung malas ngelihatnya. Allah langsung malas. Jangankan gitu, nggih. Ini Allah ini ibadah. Mungkin ada yang sebagai seorang guru di sini ya. Kalau ada santrinya jenengan lagi ngajar, santrinya ndak ngereken, pegel napa ta kira? Pegel, sakit hati, kurang ajar ya santrine nggih. Aku ngajar ngangkat suara sampai suara habis tidak direken. Nah ini Allah ketika ngelihat kita sholat kok kita noleh atau kita fokus kepada sesuatu yang lain, Allah langsung berpaling. Allah tidak mau lihat kita. Itu kalau kepala yang noleh. Bagaimana dengan hati kita yang selalu noleh di saat kita sholat? Kenapa? Lisannya baca Fatihah, tapi hatinya coba. Lisannya baca Fatihah tadi salat Isya, hatinya mikir nanti maulidan di Masjid An-Nawawi berkatane apa ya. Nah, nggih. Lisannya salat, lisannya membaca rukun daripada arkanus shalah, tapi hatinya mikirin dunia. Mikir besok bagaimana pekerjaannya, besok bagaimana cara melunasi hutangnya, macam-macam. Apakah salat itu yang bisa masukkan kita ke surga? Tidak cocok. Orang cocok belas salatnya. Tidak masuk kriteria salat yang bisa menggiring kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Puasa misalnya. Oh, Masya Allah, puasa Senin Kamis. Ramadan lengkap sempurna semuanya. Tidak pernah bolong Ramadannya. Tapi di saat puasa tidak mencoba untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, sia-sia. Nabi katakan, kam min saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Pahala tidak dapat. Kenapa? Puasa masih ngomong kotor. Puasa masih melihat yang haram. Puasa masih nyakiti istri. Si istri puasa masih kurang ajar kepada suaminya. Percuma semuanya. Nah, apakah puasa itu yang bisa menjadikan kita ahli surga? Tidak cocok, tidak masuk kriteria. Nama malih sedekah. Wah, sedekah sekarang ini apalagi nggih? Belum masuk kotak amal, difoto dulu sedekahnya. Nggih. Wis apa Jumatan, nggih. Halo, aku sedekah 50.000, nah, difoto, cekrek, alhamdulillah ya Allah. Tulisannya tuh wah seakan-akan baik tulisannya. Alhamdulillah ya Allah. Jumat ini bisa sedekah 50.000. Wah, seakan-akan bersyukur, tapi niatnya supaya orang lain tahu kalau dia ahli sedekah. Ditolak sama Allah SWT. Hanya satu Bapak Ibu, amaliyah yang jika kita kerjakan dalam keadaan apapun hati kita, sekotor apapun hati kita, tetap Allah terima. Sholawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riya sekalipun, pamer sekalipun, sholawat panggah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini mungkin ada yang update status tadi, wes, nggih, share di Instagram, share di Facebook, hadir sholawatan rien, nggih, cuci hati dulu, cari syafaat Nabi,
Jenengan baca salawat tetap diterima, walaupun nanti jenengan di situ niatnya pamer sama orang-orang yang ada di kontak jenengan itu, tetap diterima sama Allah SWT. Ini nikmatnya salawat. Pamer sekalipun tetap terima. Lah kan enak. Nah, makanya harusnya di bulan Maulid ini kita memperbanyak salawat. Makanya kita mengajak kepada semuanya. Sebentar lagi kita akan memasuki hari di mana Nabi kita Muhammad dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau bisa ngadakan undang tetangga sedikit, undang ke rumah makan bareng memperingati hari kelahiran Nabi. Tidak bisa kumpulkan keluarga saja Bapak Ibu. Ini ada sebuah kisah disebutkan dalam kitab Qurratul Ainain li Sayyidil Kaunain, tentang kisah bagaimana dan hikmah daripada perayaan Maulid Nabi. Dikatakan oleh As-Sayyid Al-Bakri bahwasanya di zaman Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, di zaman Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid ada seorang pemuda yang ahli maksiat. Ada seorang pemuda ganteng luar biasa, tapi ahli maksiat. Sampai semua penduduk di kota itu, kota Basrah, semua penduduk di kota Basrah ini kalau lihat pemuda ini jijik, memandang pemuda ini dengan pandangan rendah. Alah, dia ahli maksiat, tidak dihormati sama sekali. Tapi pemuda yang ahli maksiat ini punya kebiasaan yang baik. Apa kebiasaan yang baik? Setiap datang bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, dia cuci semua pakaiannya, dicuci semuanya, dibersihkan. Kemudian dia pakai dalam kondisi pakaian itu bersih, rapi, wa ta'attar. Dia pakai wangian. Dia pakai minyak wangi, dia bakar dupa. Kata seneket ngeten niki, dupa niki. Ini sanes dukun niki, nggih. Habib guys di samping ceramah tapi yang dukun pisan rupane nggih. Kok atik menyan-menyan segala. Sanes niki, ini sunnah. Sunnah Bapak Ibu. Malaikat itu senang di tempat-tempat yang bau wangi. Dukun niku niru-niru ulama niku, nggih. Sanes ulama sing niru dukun, kebalik. Jadi ini jangan kaget kalau lihat ada majelis maulidnya para kiai, para habaib kok pakai bakar menyan segala niki. Dipikir dukun nyantet sinten niki. Bukan, ini sunnah. Imam Malik itu nggih, gurunya Imam Syafi'i, imam madhab kita niki kaum muslimin di Indonesia, warga Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita bermadhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik itu kalau kedatangan tamu Bapak Ibu ditanya, hajatnya nopo? Kalau tamunya bilang hajatnya mau belajar, Imam Malik masuk kamar mandi semuanya yang bersih, kemudian masuk ke kamar, beliau pilih pakaian yang paling bagus sendiri. Beliau pakai imamah, beliau pakai gamis, pakaian panjang ini sunnah, sebagaimana Nabi Muhammad menggunakan pakaian panjang. Beliau siapkan tempat yang agak tinggi, seperti kursi, kemudian beliau bakar dupa. Baru beliau katakan kepada tamunya, ilmu apa yang kau inginkan dariku? Saya kepingin ilmu hadis wahai imam. Baru buka hadis. Tidak akan beliau sampaikan ilmu hadis kecuali beliau dalam keadaan yang sempurna. Habis mandi, makanya termasuk mandi sunnah itu mandi ketika mau hadir majelis ilmu. Bukan hanya mandi yang kita hafal, mandi lek ndak mandi junub, mandi Jumat. Wis namung kalih niku tok wis. Dipikir lainnya ndak ada. Banyak mandi sunnah itu banyak. Mandi Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah. Mandi ketika malam habis bangun tidur malam itu juga dianjurkan mandi. Bahkan sebagian ulama mengatakan mandi lewat jam 12 malam bikin awet muda. Oke. Mandi lewat jam 12 malam bikin awet muda. Wis ora usah tuku bedak-bedak sing larang-larang, Bapak Ibu. Nggih. Mandi tengah malam. Jam 1 mau tahajud mandi. Itu bikin kita awet muda. Kalau di bawah jam 12 itu tidak baik. Di atas jam 12, sepertiga malam terakhir. Itu kalau kita mandi di waktu malam baik untuk tubuh kita. Termasuk mandi belajar ini. Untuk belajar ilmu hadir majelis sunnah kita mandi. Daripada mandi tadi kan sore kan jenengan mandi napa to niki lho. Napa wis ora usah adus langsung budal ngono ae. Mandi kan mandi. Daripada mandinya sia-sia cuman sekedar mandi cuman dapat seger sesaat, setelah itu ya keringetan lagi, mending mandi diniatkan untuk ibadah. Ya Allah, nanti malam saya mau hadir majelis, saya niat mandi ini mandi sunnah untuk hadir majelis. Ya Allah, dapat pahala mandinya.